Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang aplikasi sistem informasi transaksi bahan baku dan monitoring produksi pada pabrik gula Sumber. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hiba Fadila dengan NIM akhir 2001. Saya Kesha Faleja Agatha dengan NIM akhir 2008. Saya Akila Febri Dwi Putri Widiana dengan NIM akhir 2023. Baik, untuk yang pertama ini pembahasan mengenai bab 1 yaitu pendahuluan. Di bab 1 ini pertama itu adalah latar belakang, di mana pabrik gula Sumber ini merupakan salah satu industri pengolahan gula yang memiliki peran strategis dalam pengembangan kebutuhan gula. Dalam observasi terhadap proses bisnis yang berjalan, pengolahan data di pabrik itu masih dilakukan secara manual dengan menggunakan file Microsoft Excel yang terpisah antar bagian. Penggunaan Excel yang dilakukan secara terpisah ini itu bisa menimbulkan berbagai permasalahan, terutama tidak adanya keterpaduan antar bagian. Oleh karena itu dibutuhkan sistem komputer yang dapat menanggulangi masalah pencatatan manual dan mengintegrasikan semua proses operasional secara menyeluruh. Dan selanjutnya yang ketiga ada batasan masalah dari aplikasi Citra sendiri. Aplikasi Citra ini itu terbatas pada proses operasional yang berkaitan dengan alur keluar masuknya bahan baku dan produk jadi di pabrik gula Sumber. Aplikasi ini dan selanjutnya ini pembahasan mengenai dasar teori pemrograman. Yang pertama itu adalah konsep dasar pemrograman. Program yang kami buat ini dibangun menggunakan dasar pemrograman Python yang mendukung paradigma pemrograman prosedural dan berorientasi pada fungsi. Python ini dipilih karena sintaksnya yang sederhana, mudah dipahami, dan juga memiliki kemampuan untuk terhubung ke database. Kedua ada konsep pemrograman yang diterapkan. Yang pertama itu adalah variabel dari data. Dalam kode program, konsep variabel dari data ini digunakan untuk menyimpan berbagai input dan hasil proses. Contohnya itu saat mengambil semua data produk atau riwayat dari tabel. Lalu ada perulangan atau looping. Program ini juga menggunakan konsep perulangan untuk menampilkan menu secara berulang selama penggunaan belum memutuskan untuk keluar. Ini tuh contohnya perulangan yang digunakan saat menampilkan data produk atau riwayat pesanan sehingga setiap data itu dapat ditampilkan satu persatu secara dinamis sesuai dengan isi database. Lalu yang ketiga adalah cadangan atau conditional. Konsep cadangan ini juga sangat berperan penting dalam program ini, terutama ketika proses login dan juga pengelolaan menu. Di mana saat login ini, sistem itu akan mengecek apakah yang login itu admin atau pelanggan, lalu mengarahkan ke menu yang sesuai. Dengan adanya logika cadangan ini, itu program itu dapat memberikan respon yang berbeda berdasarkan kondisi yang terjadi. Lalu yang keempat ini adalah fungsi atau prosedur. Struktur program itu juga menggunakan fungsi-fungsi untuk membagi program menjadi bagian-bagian kecil yang memiliki tugas tertentu. Contoh fungsinya itu yang digunakan ada connectivity, di mana itu digunakan untuk menghubungkan Python dengan database PostgreSQL. Dengan cara ini, program menjadi lebih terorganisir, mudah dibaca dan juga lebih efisien untuk dikembangkan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan rancangan aplikasi. Dalam aplikasi Citra ini memiliki beberapa fitur untuk mempermudah pengguna dalam menjalankan transaksi dan monitoring produksi pada pabrik gula Sumber. Yang pertama, aplikasi memiliki fitur login sebagai autentifikasi pengguna. Yang kedua, memiliki fitur registrasi atau pendaftaran untuk pengguna baru. Yang ketiga, memiliki fitur manajemen role-based access control. Yang keempat, memiliki fitur entry dan pengelolaan data bahan baku dan produk jadi. Yang kelima adalah memiliki fitur entry permintaan pemesanan produk. Yang keenam, memiliki fitur pengurangan stok otomatis sesuai jumlah pesanan. Yang ketujuh, memiliki fitur melihat data stok dan permintaan. Dan yang terakhir, memiliki fitur pokok. Selanjutnya di sini adalah perancangan input dan output. Input atau data yang dimasukkan itu ada email dan password, nama dan nomor telepon, role itu admin atau pelanggan, nama produk, harga produk, stok produk, ID produk, jumlah pesanan, detail alamat, dan data pengiriman. Dan untuk outputnya itu yang pertama ada status login itu berhasil atau gagal, kemudian pesan yang berisi registrasi berhasil, kemudian tampilan menu sesuai role itu admin atau pelanggan, kemudian data produk yang mencakup ID, nama, stok, dan harga, kemudian ada pesan stok berhasil terbagi, kemudian tampilan pemesanan atau data produk, setelah itu pemesanan barang yang sesuai jumlah yang diinputkan, selanjutnya alamat berhasil disimpan, dan yang terakhir tanggal pengiriman berhasil disimpan. Nah, kemudian di sini ada struktur data. Yang pertama fitur admin. Di sini yang pertama itu login dengan datanya email dan password itu tipe datanya string semua. Nah, kemudian ada pola bahan baku. Di sini datanya ada nama bahan, stok, dan harga. Itu untuk nama bahan tipe datanya itu string, stok itu tipe datanya integer, dan harga itu tipe datanya float. Nah, kemudian di sini ada pola produk dengan datanya itu nama produk, stok, satuan, harga, dan istilah. Nah, untuk nama produk itu tipe datanya string, stok dan satuan itu integer, harga itu float, dan istilah itu boolean. Kemudian ada daftar permintaan. Di sini ada nama produk, jumlah permintaan, tanggal permintaan, dan status. Nah, untuk nama produk dan status itu tipe datanya string, dan untuk jumlah permintaan dan tanggal permintaan itu integer. Kemudian di status pesanan itu ada ID pesanan, nama produk, jumlah, tanggal pesanan, dan status pesanan. Untuk tipe datanya ID pesanan, jumlah, dan tanggal pesanan itu integer, dan kemudian nama produk dan status pesanan itu tipe datanya string. Nah, kemudian untuk riwayat transaksi di sini datanya ada nama produk, harga, jumlah, alamat, dan status. Dan untuk tipe datanya, nama produk, alamat, dan status itu string. Kemudian harga itu float, dan jumlah itu integer. Dan yang terakhir itu ada logout, itu tidak ada. Nah, kemudian untuk fitur pelanggan,
Yang pertama itu registrasi. Di sini ada email, password, dan nomor telepon. Jadi untuk email dan password itu tipe datanya string, dan nomor telepon itu tipe datanya integer. Kemudian login itu sama seperti fitur di admin. Nah, kemudian informasi data produk itu datanya ada ID produk, nama produk, harga, dan stok. Nah, untuk tipe datanya itu ID produk dan stok itu sama-sama integer, dan nama produk itu string dan harga itu float. Nah, kemudian untuk pemesanan produk, datanya itu ada ID pemesanan, nama produk, jumlah, total harga, metode pembayaran, dan status pembayaran. Untuk ID pemesanan dan jumlah itu tipe datanya integer. Dan untuk nama produk, total harga, metode pembayaran, dan status pembayaran itu tipe datanya string. Dan kemudian untuk riwayat transaksi itu sama seperti di fitur admin. Dan kemudian untuk di fitur status pesanan itu juga sama seperti di fitur admin. Dan kemudian logout itu tidak ada. Kemudian rancangan langkah penggunaan aplikasi yang pertama untuk admin. Admin menggunakan email dan password yang sudah terdaftar. Kemudian admin dapat mengakses menu kelola bahan baku untuk menambahkan data penerimaan bahan baku, memperbarui jumlah stok yang tersedia, serta memastikan ketersediaan bahan baku berjalan sesuai kebutuhan produksi. Nah, selanjutnya admin dapat mengakses menu kelola produk untuk memperbarui atau menghapus data produk gula jadi. Selanjutnya, admin juga dapat mengakses menu daftar permintaan untuk melihat daftar permintaan produk dari pelanggan serta memberikan keputusan berupa menerima atau menolak permintaan tersebut. Kemudian, admin dapat mengakses menu status pesanan untuk memperbarui status pesanan mulai dari diproses, dikirim hingga selesai agar pelanggan dapat memantau perkembangan pesanan. Kemudian, admin dapat mengakses menu riwayat transaksi untuk menampilkan catatan transaksi yang telah dilakukan. Kemudian, admin dapat logout setelah selesai menggunakan aplikasi. Selanjutnya, panduan penggunaan aplikasi untuk pelanggan. Pelanggan dapat melakukan registrasi terlebih dahulu jika belum memiliki akun, yaitu dengan memasukkan email, password, nomor telepon. Kemudian, pelanggan dapat login menggunakan email dan password yang telah dibuat pada menu register. Kemudian, pelanggan dapat mengakses menu daftar produk untuk mengetahui jumlah stok terbaru dari setiap produk gula sebelum melakukan pemesanan. Kemudian, pelanggan dapat mengakses menu pilih produk untuk melakukan pemesanan produk gula dengan memasukkan ID produk, jumlah yang diinginkan, alamat, serta memilih metode pembayaran. Kemudian, pelanggan dapat mengakses menu status pesanan untuk memantau perkembangan pesanan sudah sampai di tahap mana. Kemudian, pelanggan dapat mengakses menu riwayat transaksi untuk melihat seluruh catatan pesanan yang dilakukan. Dan yang terakhir, pelanggan dapat logout setelah menggunakan aplikasi. Di sini saya akan jelaskan flowchart yang telah kelompok dibuat. Jadi yang pertama-tama itu ketika kita mulai nanti akan menampilkan menu. Menunya akan berisi pilihan antara registrasi, login ataupun keluar. Nah, jika penggunanya ini seorang pelanggan maka itu memerlukan registrasi jika belum memiliki akun. Nah, jika sudah maka bisa langsung memilih login lalu menginputkan email dan juga password. Nah, di sini nanti pengguna ini akan diidentifikasi apakah dia seorang pelanggan atau admin. Nah, jika dia seorang pelanggan maka akan menampilkan menu pelanggan. Yakni yang pertama di menu pelanggan nanti akan ada pilihan daftar produk, pilihan untuk membeli barang, pilihan status pesanan, riwayat transaksi dan juga logout. Nah, jika pelanggan memilih melihat untuk daftar produk maka akan menampilkan semua daftar produknya itu. Dan jika pelanggan memilih untuk membeli barang maka pelanggan itu perlu menginputkan ID produk dan jumlah yang ingin dibeli. Lalu pelanggan ini juga perlu menginputkan jadwal dan juga alamat pengiriman dan juga perlu untuk menginputkan metode pembayaran. Nah, jika memilih metode pembayaran yang berupa transfer maka akan menampilkan rekening pembayaran. Rekening pembayaran ini miliknya admin, jadi nanti pelanggan itu membayarkannya ke rekening admin. Lalu jika memilih COD nanti akan langsung menampilkan ke status pembayaran. Jika tidak memilih keduanya maka akan kembali ke menu yang awal, yakni menu pelanggan. Nah, jika pelanggan memilih status pesanan maka akan menampilkan data dari pesanan yang telah dibuat. Jika memilih riwayat transaksi akan menampilkan data transaksi. Ini nanti akan di enter dan setelah enter nanti akan kembali ke menu pelanggan. Jika pelanggan memilih logout maka itu akan kembali ke pilihan menu yang paling awal dari aplikasinya ini, yakni bagian yang paling awal, menu awal. Nah, tapi jika ketika login ini tadi itu sebagai admin maka akan menampilkan menu admin. Menu admin ini ada kelola bahan baku, kelola produk, menu daftar permintaan, status pesanan dan juga riwayat transaksi dan logout. Nah, untuk jika memilih kelola bahan baku maka itu admin itu bisa untuk menginputkan bahan baku. Dan jika untuk memilih kelola produk itu bisa untuk memperbarui stok produk, menghapus produk. Jika memilih daftar permintaan akan menampilkan daftar permintaan dari para pelanggan dan admin ini bisa menerima dan juga menolak. Jika menerima maka akan mendistribusikan permintaan tersebut. Nah, jika menolak maka akan langsung menampilkan riwayat transaksi. Jika di sini admin membeli status pembayaran itu admin bisa menginputkan ID pesanan lalu mengubah status pesanannya apakah sudah selesai atau belum. Jadi ini memperbarui status pesanan. Jika belum selesai maka status pesanannya tidak akan berubah. Lalu di sini ada pilih lihat riwayat transaksi. Akan menampilkan ID pengguna yang telah selesai melakukan riwayat transaksi. Dan jika logout nanti akan kembali ke menu yang paling awal di sini. Dan jika telah selesai melakukan pemesanan untuk pelanggan ataupun admin untuk mengelola, maka bisa memilih untuk keluar, maka langsung keluar dari sistem. Selanjutnya adalah bab 4 yaitu implementasi. Yang pertama, lingkungan pengembangan. Lingkungan pengembangan Citrandu memanfaatkan bahasa pemrograman Python sebagai inti aplikasi dengan bantuan library seperti PySQL P2 untuk menghubungkan dan menjalankan query ke database PostgreSQL. Penulisan, pengujian serta menguji kode dilakukan menggunakan Visual Studio Code sebagai kode editor utama karena fitur-fiturnya yang lengkap dan mendukung berbagai ekstensi Python. Seluruh pengembangan berlangsung pada komputer dengan sistem operasi Windows 10, prosesor minimal Intel Core i3, RAM minimal 4 GB, serta ruang penyimpanan yang cukup untuk instalasi software, dependensi, dan kebutuhan proyek. Spesifikasi tersebut sudah mencukupi agar aktivitas coding dan manajemen data berjalan lancar bagi pengembangan aplikasi skala kecil hingga menengah.
Pilihan alat dan lingkungan ini dipertimbangkan berdasarkan kemudahan instalasi, stabilitas kerja, dan dukungan komunitas yang luas untuk stek pengembangan Python dan PostgreSQL. Di sini saya akan menjelaskan kode programnya. Nah, pertama-tama kita akan mengimport dulu modulnya. Ini kita menggunakan modul PsychoPG2. Kemudian di bagian fungsi yang pertama yaitu connectivity, di sini kita akan mengkonekkan antara Python dengan PostgreSQL-nya menggunakan perintah seperti ini. Ini adalah untuk penanganan errornya. Kemudian selanjutnya di menu utama. Di fungsi menu utama ini kita menggunakan perulangan while true. Nah, perulangan ini juga akan digunakan di menu-menu berikutnya. Kemudian sistem CRS ini digunakan untuk membersihkan terminal. Di sini kita menampilkan banner. Nah, di menu utama ini ada 3 pilihan. Yang pertama registrasi, login, dan logout. Jika input 1 maka registrasi, begitupun seterusnya. Kemudian di bagian registrasi, di sini kita konekkan dulu dengan database-nya. Kemudian di registrasi ini kita menggunakan perulangan while true lagi. Untuk inputannya yaitu berupa nama, ini untuk validasi namanya, kemudian email, kemudian password, dan juga nomor telepon. Nomor telepon ini juga kita kasih validasi. Kemudian kita ambil datanya dari database menggunakan perintah query execute seperti ini. Jika emailnya sudah ada di database, berarti emailnya kan sudah digunakan, maka pengguna tidak bisa login menggunakan email tersebut. Maka dari itu, kita lanjut ke menginsertkan user baru menjadi pelanggan default. Kemudian commit ini digunakan untuk menyimpan perubahannya ke database. Lalu kita lanjut ke menu login. Nah, di menu login ini, user diminta untuk menginputkan email dan juga password. Kemudian ini dibuat untuk ngecek apakah role yang dimasukkan oleh user itu sendiri. Jika admin, maka langsung membuka ke menu adminnya. Namun jika user atau pelanggan, maka akan membuka ke menu pelanggannya langsung. Kemudian selanjutnya di menu admin. Menu admin sendiri ini memiliki 6 fitur, yakni kelola bahan baku, kelola produk, permintaan, pesanan, riwayat transaksi, dan juga logout. Di bagian kelola bahan baku ini, kita mengambil data laporan terbaru menggunakan perintah query execute lagi. Nah, query execute ini dibuat untuk mengambil semua data yang ada di database-nya. Kemudian, program menampilkan jumlah bahan baku saat ini, lalu meminta inputan berapa yang ingin diinputkan oleh admin. Nah, setelah admin menginputkan jumlah yang ingin ditambahkan, maka program akan menyimpan atau mengupdate datanya yang ada di database tersebut. Kemudian lanjut ke kelola produk. Di bagian kelola produk ini, seperti biasa, ambil datanya dulu dari database, kemudian menampilkan daftar produknya. Nah, di kelola produk ini ada 3 menu. Yang pertama tambah stok, yang kedua hapus, dan yang ketiga kembali ke menu. Jika kita pilih yang pertama, maka akan membutuhkan inputan, yaitu ID produk yang ingin diubah stoknya. Kemudian ini update lagi ke database-nya. Lalu, ini untuk menginputkan jumlah stok yang ingin ditambahkan. Ini juga untuk mengupdate ke database-nya. Ini untuk commit ini untuk menyimpan perubahan yang tadi sudah dibuat. Kemudian jika kita pilih menu yang kedua yaitu hapus produk, maka kita harus mengecek dulu di database-nya apakah produk tersebut masih aktif atau tidak. Nah, jika produk tersebut masih ada dan belum dihapus, maka kita meminta validasi lagi kepada admin. Apakah yakin ingin menghapus produknya? Jika iya, maka kita langsung mengupdate ke database-nya bahwa produk tersebut telah dihapus. Nah, yang tadinya false diganti jadi true. Maka produk sudah berhasil dihapus. Kemudian kita lanjut ke menu selanjutnya yaitu daftar permintaan. Di daftar permintaan ini kita memanggil database-nya dulu, memanggil data yang ada di database. Kemudian kita menampilkan seperti ini di programnya, yaitu ada ID pesanan, pelanggan, status, tanggal pesan, dan tanggal kirimnya. Kemudian ini juga digunakan untuk menampilkan atau mengambil datanya dari database. Di sini kita memiliki 2 menu, yang pertama terima atau tolak pesanan, yang kedua kembali. Nah, kalau pilih satu, berarti kita disuruh memasukkan ID-nya dulu, ID mana yang mau diterima atau ditolak pesanannya. Kemudian kita update ke database-nya. Kita ambil dulu di database, di database-nya. Terus kita cek nih apakah pesanan tadi sudah dibayar atau belum. Nah, jika keputusannya iya, maka kita update di database-nya itu sendiri. Pembayarannya yang awalnya keterangan status pesanan yang awalnya diproses menjadi selesai. Kemudian pembayarannya menjadi lunas. Nah, kalau keputusannya ditolak, berarti ya kita update juga di database-nya menjadi ditolak. Terus pembayarannya menjadi dibatalkan. Selanjutnya lanjut ke menu status pesanan. Di status pesanan ini, kita ambil lagi data tabel dari database-nya, dari query-nya, kemudian kita tampilkan ke program. Di sini ada pilihan untuk mengupdate status pesanan. Nah, jika ingin mengupdate status pesanan, ada 3 pilihannya, menjadi dikemas, diproses, dan juga selesai. Nah, kalau pilih 1, 2, atau 3, akan otomatis diupdate ke database-nya. Maka dari itu perubahannya langsung disimpan dan selesai. Selanjutnya adalah menu riwayat transaksi. Nah, di riwayat transaksi ini, program akan menampilkan tampilan seperti ini, ada nama pelanggan, produk, jumlah, dan lain-lain. Sudah. Nah, lanjut ke menu user. Nah, di menu user ini ada 5 menu, yaitu pertama lihat daftar produk, membeli barang, lihat status pesanan, lihat riwayat transaksi, dan juga logout. Ke menu daftar produk. Nah, di menu daftar produk ini kita ambil datanya dari database untuk ditampilkan ke program ini. Kemudian kita menampilkan produknya saja. Kemudian di user beli barang ini, kita ambil lagi produk-produk yang ada di database tadi, lalu kita tampilkan ke programnya. Kemudian user diminta untuk menginputkan ID produk yang ingin dibeli, sekaligus jumlahnya, dan juga ini di Nah, ini untuk validasi apakah stok itu cukup atau enggak. Kalau stoknya enggak cukup, berarti program akan menampilkan stok tidak cukup. Kemudian kita menghitung total harganya dengan cara seperti ini, harga dibalikan dengan jumlah. Nah, ini kita memilih alamat pengirimannya. Jadi program akan menyediakan, jadi kita akan menyediakan alamat pengirimannya berupa pilihan seperti ini, pilih kabupaten. Nah, ini diambil dari database yang sudah kita buat. Ini pilih kecamatan juga sama, kemudian disuruh pilih desa juga. Lalu user diminta untuk menginputkan detail alamatnya beserta tanggal kirimnya. Kemudian data-data pesanan yang telah dibuat oleh pelanggan tadi akan disimpan ke database. Selanjutnya di sini bersihkan terminal dulu, lalu program menampilkan total harga yang harus dibayar oleh pelanggannya. Kemudian ini akan menampilkan pilih metode pembayarannya. Nah, untuk metode pembayaran sendiri kita mempunyai transfer bank dan COD. Di sini jika memilih COD, jika memilih transfer rekening, maka tampilannya akan seperti ini. Program akan menampilkan tampilan seperti ini. Nah, ini untuk user agar bisa menginputkan status pembayarannya sendiri. Kemudian data pembayaran tadi disimpan ke database-nya. Kalau selain ini berarti pembayarannya otomatis COD. Nah, status pembayarannya otomatis kan pending. Kemudian ini status untuk melihat status pesanan pelanggan. Nah, di sini diambil data dari database. Jadi kita akan mengambil data dari database dan kemudian ditampilkan di program seperti itu. Riwayat transaksi juga sama, kita mengambil data dari database-nya dan ditampilkan ke programnya. Kemudian yang ini adalah menu untuk menjalankan menu utama tadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dan implementasi dari aplikasi Citrago. Jadi ini kita run dulu ya.
Habis itu kita jalan dulu. Ini. Nah, kemudian di sini ada tulisan selamat datang di Citra Group. Nah, untuk menu utamanya di sini ada tiga, yaitu registrasi, login, dan logout. Di sini kita pilih dua. Nah, kemudian lanjut. Nah, login. Jadi di login ini kita harus menginputkan email dan password. Ini misalnya admin@citragroup.com. Nah, untuk passwordnya itu admin 123 misalnya. Nah, terus lanjut. Nah, terus ada tulisan login berhasil, sama datang admin. Jadi di sini saya sebagai adminnya. Nah, kemudian tekan enter. Nah, jadi di menu admin sendiri di sini tuh ada ada 6. Yang pertama di situ ada kelola bahan baku, kelola produk, daftar permintaan, status pesanan, riwayat transaksi, dan logout. Nah, ini misal kita mau pilih menu menu apa fitur yang pertama? Kelola bahan baku ya. Nah, jadi di kelola bahan baku ini ada informasi tentang jumlah bahan baku saat ini, dan di sini itu kita bisa masukkan jumlah bahan baku baru yang ingin ditambahkan. Misal kita tambah 10.000 ya. 10.000. Oke. Nah, kemudian bahan baku berhasil ditambahkan. Total bahan baku sekarang menjadi 16.000. Kemudian tekan enter. Nah, ini akan balik ke menu utama dari menu admin. Nah, di sini saya coba untuk yang kelola produk. Nah, kemudian, nah, jadi di kelola produk ini ada informasi tentang daftar, daftar produk. Yang pertama ada gula kristal putih, gula merah, dan gula kasar. Dan menunya di sini itu bisa menambah stok produk, bisa menghapus produk, dan bisa kembali ke menu admin lagi. Nah, misal nih kita tambah stok produk nih, di menu satu ya. Nah, kemudian masukkan ID produk yang ingin ditambahkan. Misalkan kita mau menambahkan gula kasar nih. ID produk yang tidak. Nah, kemudian ini produk gula kasar stok saat ini tuh masih 50 ya. Nah, kemudian, nah ini masukkan jumlah stok yang ingin ditambahkan. Misalnya 150. Nah, terus, nah stok berhasil ditambahkan. Jadi stoknya sekarang menjadi 200. Nah, terus tekan enter untuk melanjutkan. Nah, kemudian misalnya nih kita mau menghapus produk yang nomor 2 ya. Kita coba yang nomor 2. Di situ masukkan ID produk yang ingin dihapus. Apa nih yang misal dihapus? Misal yang ingin dihapus itu gula merah yang nomor 2 ya. Nah, kemudian ini ada kata-kata yakin ingin menghapus produk gula merah. Nah, kita yakin. Kemudian, nah produk berhasil dihapus dari daftar. Jadi sekarang tinggal ada gula kristal putih dan gula kasar saja. Nah, nah jadi tinggal 2 saja. Nah, kemudian kita pilih ke menu admin aja. 3. Nah, kemudian kita kembali ke menu utama admin. Nah, terus kita pilih yang daftar permintaan yang butuh ketiga. Nah, jadi di yang fitur ketiga itu, di sini ada informasi tentang daftar permintaan. Jadi di sini itu bisa menerima atau menolak pesanan. Misalkan kita pilih yang pertama, ini, masukkan ID pesanan. Nah, masukkan ID pesanan yang ingin kita terima atau kita tolak. Misalkan kita mau yang 2. Ini terima atau tolak, misalkan terima ya. Nah, ke, nah pesanan diterima. Pembayaran transfer lunas. Nah, kemudian tekan enter. Nah, ini akan kembali ke menu utama admin lagi. Nah, kemudian kita bisa melihat status pesanan nih. Status pesanan. Nah, nah di sini Siti Budi Susanto itu statusnya masih dikemas dan Siti Aminah itu selesai. Nah, jadi di status pesanan ini juga si admin ini bisa mengupdate status pesanan. Misalkan yang satu nih, kita pilih menu yang pertama. Di situ masukkan ID pesanan. Misalkan 1, pilih status baru dikemas. Nah, nah, jadi ini kita bisa memilih dikemas, diproses atau selesai. Kalau misalkan kita pilih 2 deh. Hmm. Nah, jadi statusnya itu akan berhasil diperbarui. Oke, selanjutnya, kemudian kita kembali ke hmm, kita akan ke menu utama ini lagi. Di sini kita melihat yang 5. Yang fitur kelima yaitu riwayat transaksi. Nah, di riwayat transaksi ini, nah jadi di riwayat transaksi ini berisi informasi tentang ada nama pelanggan, ada produk, jumlah, terus ada harga satuan juga, ada total harga. Jadi ini mencakup tentang riwayat transaksi yang telah dilakukan oleh Siti Aminah. Nah, kemudian di sini ada Budi Susanto juga. Nah, kemudian ini ke enter, lanjutkan. Nah, kita akan kembali ke menu admin lagi, dan yang terakhir, fitur yang terakhir itu yaitu logout. Nah, jadi akan keluar. Nah, kemudian kita ke fitur yang pelanggan. Di sini apabila pelanggan baru itu pelanggan itu wajib melakukan registrasi terlebih dahulu. Di ini registrasi terlebih dahulu. Misalkan di sini namanya Shakira, dan emailnya Shakira@gmail.com. Terus
password. Selanjutnya adalah analisis hasil. Analisis hasil pengujian menunjukkan bahwa program Citrandu mampu menjawab masalah utama yang telah diidentifikasi pada bab 1. Seluruh skenario pengujian fungsional yang disusun berdasarkan 4 tujuan pengembangan aplikasi menghasilkan output aktual dan konsisten dengan output yang diharapkan, sehingga terbukti meningkatkan konsistensi data dan memudahkan pemantauan alur barang di pabrik gula Seborong.